Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 3B PG PAUD pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dalam materi Pengelolaan Kurikulum. Selanjutnya yaitu saya yang akan memperkenalkan diri sekaligus mempresentasikan dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ami dengan NIM 2010078. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pengertian pengelolaan kurikulum. Kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yang berasal dari kata kuril dan curel. Istilah kurikulum pada dunia pendidikan, kurikulum sebagian jumlah mata pelajar yang harus ditempuh oleh peserta didik. Selanjutnya ada fungsi kurikulum menurut MC Neil 1990. Isi kurikulum memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi pendidikan umum, suplementasi, eksplorasi, dan keahlian. Nah, fungsi pendidikan umum yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga yang baik. Suplementasi yaitu peserta didik memiliki perbedaan, baik perbedaan minat, perbedaan kemampuan maupun perbedaan bakat. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai dengan minat bakatnya. Selanjutnya ada eksplorasi. Eksplorasi itu memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan bakat minat masing-masing siswa. Selanjutnya ada keahlian. Nah, kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahlian yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Selanjutnya ada menurut Alexander Igris dalam Hamalik 1990, fungsi kurikulum ada 6, yaitu menyesuaikan, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostis. Nah, penyesuaian yaitu kurikulum harus dapat mengantarkan siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya integrasi, yaitu kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh. Selanjutnya diferensiasi, yaitu kurikulum harus dapat melayani siswa dengan segala keunikannya. Ada persiapan, yaitu kurikulum harus dapat mampu memberikan pengalaman kepada anak baik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi maupun kehidupan di masyarakat. Selanjutnya ada pemilihan. Fungsi pemilihan tersendiri yaitu kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya ada diagnostis, yaitu diagnostik yaitu berfungsi untuk mengenal berbagai kelemahan dan kekuatan siswa. Selanjutnya teman saya yang akan mempresentasikannya. Perkenalkan, nama saya Devi Apifah dengan NIM 2004438. Selanjutnya ada peranan kurikulum. 1. Peranan konservatif, yaitu transmisi nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini, seperti mempertahankan nilai-nilai lama yang masih dapat digunakan hingga kini. Oleh karena itu, sekolah diharapkan dapat mempengaruhi dan membina siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. 2. Peranan kreatif, yaitu pengembangan hal baru yang dibutuhkan pada masa sekarang dan masa akan datang, seperti mengembangkan karya-karya inovatif, sehingga dapat membantu siswa untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya, agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. 3. Peranan kritis atau evaluatif,
yaitu menilai dan memilih nilai, budaya, pengetahuan yang relevan. Karena kebudayaan senantiasa berubah, nilai-nilai dan budaya dalam masyarakat pun senantiasa berubah pula. Nilai-nilai yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perlu dihilangkan, serta dilakukan perbaikan agar sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Oleh karena itu, peranan kritis atau evaluatif dalam kurikulum sangat diperlukan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan, dan nilai atau budaya baru mana yang harus dimiliki siswa. Selanjutnya, tujuan kurikulum bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, apabila selama proses pembelajaran siswa memperoleh semua kriteria tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kurikulum tersebut berhasil. Saya Luli Lianti dengan NIM 2084439. Ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis teknologis. Lanjut. Nah, yang pertama landasan filosofis. Filsafat berasal dari Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang mendalam dan sophia artinya kearifan atau kebijaksanaan. Filsafat secara harfiah diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan. Secara populer, filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Ada 4 fungsi filsafat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, ada filsafat dapat menentukan strategi atau cara penyampaian tujuan. Yang keempat, melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Lanjut deh. Nah, di dalam landasan filosofis terdapat 2. Yang pertama, filsafat dan tujuan pendidikan. Menurut Hummel 1977 mengungkapkan ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan tujuan pendidikan. Yang pertama, autonomi. Maksudnya, autonomi yaitu artinya memberikan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang prima kepada setiap individu dan kelompok untuk dapat mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, yaitu equity. Artinya, pendidikan harus dapat memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kebudayaan dan ekonomi. Selanjutnya yang ketiga yaitu survival. Survival itu sendiri yaitu pendidikan bukan saja harus menjamin terjadinya pewarisan dan memperkaya kebudayaan dari generasi ke generasi, akan tetapi harus memberikan pemahaman akan saling ketergantungan antar manusia. Selanjutnya menurut Bloom 1965, tujuan pendidikan dapat digolongkan menjadi 3 klasifikasi atau domain bidang, yaitu yang pertama kognitif. Kognitif yaitu mengembangkan pengetahuan atau kecerdasan pengembangan intelektual. Sedangkan afektif, yang kedua afektif yaitu tentang mengembangkan sikap. Yang ketiga psikomotorik yaitu mengembangkan keterampilan atau skill. Selanjutnya yaitu di dalam landasan filosofis ada filsafat sebagai proses berpikir. Filsafat sebagai cara berpikir menurut Sidi Ghazali mengemukakan ciri-ciri berpikir filosofis sebagai berpikir yang radikal. Maksudnya radikal di sini yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensi
yang terakhir. Yang kedua yaitu berpikir sistematis, di mana berpikir sistematis ini sendiri yaitu berpikir logis yang bergerak selangkah dengan penuh kesadaran dengan urutan yang bertanggung jawab dan saling berhubungan secara teratur. Yang ketiga yaitu berpikir universal. Perlu kita ketahui universal itu sendiri yaitu berpikir luas. Jadi bukan hanya berpikir khusus tetapi menyeluruh secara sistematis dan logis. Sedangkan menurut Nasution 1989 ada 4 aliran utama dalam filsafat yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme yaitu memandang bahwa kebenaran itu datang dari Yang Maha Kuasa. Maksudnya di sini yaitu manusia tidak perlu meragukan kebenarannya selain harus mematuhinya. Yang kedua, aliran realisme. Aliran realisme memandang bahwa manusia pada dasarnya dapat menemukan dan mengenal realitas sebagai hukum-hukum universal. Hanya saja dalam mengemukakannya itu dibatasi oleh kelambanan sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu aliran pragmatisme. Mengungkapkan bahwa kenyataannya itu pada hakikatnya berada pada hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya. Yang keempat yaitu aliran eksistensialisme. Mengakui bahwa sebagai individu, setiap manusia memiliki kelemahan-kelemahan. Lanjut. Yang kedua ada landasan psikologis. Di dalam landasan psikologis ada dua, ada psikologis perkembangan dan ada psikologis belajar. Yang pertama, psikologis perkembangan. Untuk memahami perkembangan siswa, Piaget mengemukakan teori perkembangan intelektual. Kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental yang mengarahkan dan membimbing perilaku anak. Tahapan perkembangannya yaitu sensi motor 0 sampai 2 tahun. Sedangkan yang kedua praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga operasional konkret yaitu 7 sampai 12 tahun. Nah, yang terakhir operasional. Sedangkan kurikulum berkaitan dengan suatu yang menjadi pedoman dalam segala kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Siti Afifatul Arifah, NIM 2505614. A. Kegiatan-kegiatan pengelolaan kurikulum. Yang pertama, kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru. A. Pembagian tugas pembelajaran. Yang B. Pembagian tugas pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. 2. Kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. A. Penyusunan jadwal pelajaran. B. Penyusunan program pelajaran. C. Pengisian daftar kemajuan kelas. D. Kegiatan mengelola kelas. E. Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar. F. Laporan hasil belajar. Dan terakhir G. Kegiatan bimbingan dan penyeluruhan. B. Bentuk perorganisasian kurikulum. Yang pertama ada separately subject kurikulum atau mata pelajaran terpisah. Kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lainnya dan juga antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Yang kedua ada correlated kurikulum atau mata pelajaran yang terhubung. Pola kurikulum kolerasi yaitu pola organisasi isi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, atau pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Materi kurikulum yang terlepas-lepas diupayakan atau dihubungkan dengan materi kurikulum atau materi pelajaran yang sejenisnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran, sehingga memperkaya wawasan siswa. Menurut Nasution, korelasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya, antara dua mata pelajaran diadakan hubungan secara insidental.
Misalnya, pada pelajaran geografi dapat disinggung oleh sejarah atau ilmu hewan dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, integrated curriculum atau kurikulum terpadu. Kurikulum ini meniadakan batasan-batasan antara berbagai mata pelajaran yang menyajikan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Semua ini dimaksud agar anak dapat dibentuk menjadi pribadi yang integrated, yakni manusia yang selaras dengan lingkungan hidupnya. Yang terakhir adalah core curriculum atau kurikulum inti. Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau dipelajari oleh siswa. Yang C, tahapan pengelolaan kurikulum. Tahapan pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi yang pertama ada tahapan perencanaan, yang kedua tahapan perorganisasian dan koordinasi, yang ketiga tahapan pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahapan pengendalian. Penyusunan soal macam itu sebaiknya tidak dilakukan oleh guru sendiri. Core kurikulum atau kurikulum inti. Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau dipelajari oleh siswa. Yang C, tahapan pengelolaan kurikulum. Tahapan pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi yang pertama ada tahapan perencanaan, yang kedua tahapan perorganisasian dan koordinasi, yang ketiga tahapan pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahapan pengendalian. Penyusunan soal macam itu sebaiknya tidak dilakukan oleh guru sendiri-sendiri, tetapi dilakukan oleh beberapa guru studi sejenisnya atau oleh MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, mengarah pada soal standar. Terima kasih. Alhamdulillah presentasi kelompok kami sudah selesai. Kami kelompok 1 undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata karena kami masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.